Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai transformasi geometri ya. Dimulai dari translasi. Nah, translasi ini matriksnya adalah matriks translasi T sama dengan AB. Ini adalah vektor. Jadi AB ini adalah vektor. Kemudian A-nya ini ke kanan ya. Kalau ke kanan dia positif, ke kiri negatif. Nah, kemudian yang B-nya ini adalah ke atas, berarti kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Jadi kalau misalkan A-nya positif, berarti dia arahnya adalah ke kanan karena dia vektor. Operasinya penjumlahan, kemudian rumus bayangannya adalah X aksen, Y aksen sama dengan XY, yaitu titik awal ditambah vektornya A, B. Kemudian jika translasinya dikomposisi, artinya ada dua translasi T1 A1 B1 diikuti dengan translasi kedua T2 sama dengan A2 B2, maka komposisinya kita tuliskan T2 komposisi dengan T1 sama dengan A2 B2 ditambah A1 B1. Sehingga akan menghasilkan matriks komposisinya adalah A2 ditambah A1, B2 ditambah B1. Jika terbalik tidak masalah karena ini adalah operasi penjumlahan. Kemudian rumus bayangannya X aksen Y aksen sama dengan XY. Ya, ini misalkan mencari bayangannya berarti XY ditambah matriks komposisinya yaitu tadi ini A2 ditambah A1, kemudian B2 ditambah B1. Sehingga kita akan mendapatkan bayangan dari garisnya ya. Kemudian kita contohkan misalkan ada titik 3,5 ditranslasi sejauh 3 min 2. Berarti 3 ini adalah ke kanan positif, min 2 ini ke bawah. Bayangannya adalah berarti kita tinggal masukkan ke rumusnya X aksen, Y aksen sama dengan si XY yaitu ini adalah X, Y 3,5 ditambah dengan translasi vektornya adalah 3 min 2. Sehingga kita akan mendapatkan bayangan titiknya adalah 6, kemudian ini adalah 3 ya. Jadi bayangan titiknya adalah 6,3. Kemudian di soal kedua ada titik 1, min 4 ditranslasi T1 min 32 dilanjut translasi kedua yaitu 4 min 3. Tentukan bayangan titiknya. Nah, karena ada kata-kata dilanjut berarti kita mulai dari T2 komposisi T1 yaitu 4 min 3 ditambah dengan min 3 2. Hasilnya adalah 1 min 1. Kemudian yang ditanya adalah bayangan titiknya sehingga rumusannya tetap yaitu X aksen, Y aksen sama dengan titik yang awal yaitu 1, min 4 tadi ya. 1 min 4 ditambah dengan translasinya yaitu 1 min 1. Matriks komposisi translasinya adalah 1 min 1. Nah, ini masukkan ke sini maka akan menghasilkan bayangan titiknya adalah 2 min 5 ya. Jadi kita akan dapat bayangan titiknya 2 min 5. Bayangannya adalah 2, min 5. Lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya soalnya adalah berupa garis Y sama dengan 2X min 5 yang ditranslasi sejauh 4 min 1 dilanjut translasi sejauh min 6, 5. Tentukan bayangan garisnya. Bayangan garis. Nah, kita akan cari dulu komposisinya. Komposisinya berarti T2, yang ini T2, komposisi dengan T1 yaitu min 6, 5 ditambah dengan T1-nya adalah 4 min 1 akan menghasilkan min 2, 4. Kemudian kita akan mencari bayangan garisnya. Nah, bayangan garisnya ini rumusannya adalah tadi X aksen, Y aksen ya. Nah
Ini kita tuliskan sebagai A, kemudian ini B ya. Lalu setelah itu kita masuk ke rumus. Rumusnya adalah X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah dengan A, B. A, B-nya kita langsung masukkan min 2, 4. Berarti kita akan dapat X min 2 dengan Y plus 4. Ya, jadi si min 2, 4 ini adalah matriks komposisinya. Lalu kita akan dapatkan X aksen sama dengan X min 2. Yang kita butuhkan adalah substitusi dari X sama dengan. Jadi kita pindahkan, dia akan menghasilkan X aksen ditambah 2. Sementara Y aksen sama dengan Y ditambah 4 akan menjadi Y sama dengan Y aksen min 4. Tadi garisnya adalah Y sama dengan 2X minus 5. Nah, sekarang kita tuliskan bayangan garisnya. Jadi bayangannya adalah Y-nya kita ganti dengan Y aksen min 4. Jadi ini kita ganti ya. Dimasukkan ke Y-nya. Y diganti Y aksen min 4. Kemudian X-nya diganti X aksen plus 2 dikurang 5 ya. Jadi ini diganti. Sehingga kalau sudah berupa bayangan, maka aksennya boleh kita tidak tuliskan. Jadi Y sama dengan 2X ditambah 4 dikurang 5 ditambah 4. Sehingga akan menghasilkan bayangannya adalah Y sama dengan 2X ditambah 3. Nah, inilah bayangan garisnya. Oke, kita lanjut bagian refleksi. Jadi kalau refleksi ini ada rumus-rumusannya ya. Jadi kalau kita ditanya matriksnya, matriks mirror ya. Refleksi ini seperti mirror terhadap sumbu X, maka matriksnya adalah 1, 0, 0, min 1. Kemudian jika dibuat titik, berarti X, min Y. Kalau misalkan masih bingung atau lupa gitu ya, kalian boleh gambarkan misalkan kartesius nih. Kemudian kalian anggap sumbu X-nya itu adalah sebagai mirrornya. Jadi mirrornya ini kita anggap sumbu X. Sumbu X ini kita anggap mirrornya. Nah, maka ketika kita punya titik, misalkan di sini adalah titik X, Y, maka seperti kita bercermin ya. Kalau bercermin berarti bayangannya akan persis tepat di depannya. Nah, posisi bayangannya ini adanya adalah di X yang positif dengan Y-nya adalah yang negatif. Sehingga menjadi titiknya ketika dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan X, min Y. Ya, ini ketika dicerminkan terhadap sumbu X. Demikian juga ketika dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi ketika terhadap sumbu Y berarti sumbu Y-nya sebagai mirrornya, cerminnya. Maka ketika kita punya X, Y, bayangannya akan persis di depannya, sehingga posisinya adalah X-nya menjadi negatif dengan Y-nya tetap positif. Jadi min X, Y. Kemudian kalau titik 0,0 berlaku hal yang sama, berarti 0,0 sebagai mirrornya, maka matriksnya adalah min 1, 0, 0, min 1, titiknya min X, min Y. Kemudian ketika Y-nya sama dengan X, maka dia menjadi terbalik. Titiknya menjadi Y, X, kemudian 0, 1, 1, 0 ya untuk matriksnya. Y sama dengan min X tinggal dikasih minus 0, min 1, min 1, 0 dengan titiknya dari X, Y berubah menjadi min Y, min X. Kemudian ketika X sama dengan A, berarti yang bagian titik bayangannya berubah menjadi 2A min X sesuai dengan perubahan pada X-nya. Jadi 2A min X, Y. Sementara kalau Y-nya yang berubah yaitu misalkan Y sama dengan B, maka menjadi X, 2B min Y. Nah, pada refleksi ini terhadap titik A tidak dapat diselesaikan dengan matriks ya untuk titik A, B, sehingga MA, B
menjadi 2A min X, 2B min Y. Jadi refleksi ini jelas bukan operasi penjumlahan seperti translasi, tapi operasi perkalian. Dengan rumus bayangannya adalah X aksen, Y aksen sama dengan matriks refleksinya, kemudian X, Y. Oke, kita lanjut ke soalnya ya. Ada titik 2,1 direfleksi terhadap sumbu X, kemudian direfleksi terhadap Y sama dengan X. Cara satu, kita bisa langsung ya. Untuk titik 2,1, kita akan mirror atau refleksi terhadap sumbu X. Nah, kalau sudah hafal bahwa sumbu X itu berarti Y-nya yang negatif, maka akan menghasilkan bayangan 2,-1. Kemudian setelah itu di mirror kembali terhadap Y sama dengan X. Kita tahu bahwa Y sama dengan X berarti posisinya terbalik ya, dari yang tadinya X berarti berubah menjadi Y, yang tadinya Y berubah menjadi X. Jadi jawaban akhirnya adalah -1,2. Itu cara satu. Jadi langsung ya dimasukkan. Kalau semisal kalian hafal dengan matriksnya, boleh pakai matriks komposisi. Jadi M1-nya itu dituliskan refleksi terhadap sumbu X ya. 1, 0, 0, min 1. Kemudian M2-nya refleksi terhadap Y sama dengan X. 0, 1, 1, 0. Nah ini dibalik. Jadi kata-kata kemudian atau dilanjutkan dia ditempatkan di posisi pertama. M2 komposisi M1. Berarti matriks M2 ditulis terlebih dahulu 0, 1, 1, 0. Kemudian dikalikan dengan matriks M1-nya adalah 1, 0, 0, min 1. Lalu setelah itu kita kalikan 0, kemudian 0 kali 0, 0 dikurang 1, 1 ditambah 0, 1, 0. Berarti matriks komposisinya adalah, ini matriks komposisinya ya. Komposisinya. Berarti kita akan dapat bayangan titiknya adalah X aksen, Y aksen sama dengan matriks refleksi atau matriks komposisinya 0, min 1, 1, 0. Kemudian dikalikan dengan titiknya yaitu 2, 1. Sehingga akan mendapatkan min 1,2 ya. Jadi bayangannya adalah min 1,2. Hasilnya sama. Jadi mau pakai cara 1 ataupun cara 2 itu dipersilakan. Kemudian soal nomor 2 kita mencari bayangan garis. Bayangan garis 3x min 4y plus 5 sama dengan 0 direfleksi terhadap sumbu y dilanjut dengan refleksi terhadap y sama dengan min x. Berarti M1-nya adalah refleksi terhadap sumbu y min 1, 0, 0, 1. Refleksi terhadap y sama dengan min x adalah 0, min 1, 1, min 1, 0. Berarti komposisi matriksnya M2, komposisi M1, 0, min 1, min 1, 0. Dikali dengan min 1, 0, 0, 1. Hasilnya adalah ini 0, kemudian min 1, 1, 0. Ya, ini matriks komposisinya. Ini matriks komposisi. Lalu kita kembalikan ke rumus bayangan tadi, yaitu X aksen Y aksen sama dengan matriks komposisinya 0, min 1, 1, 0 dikalikan dengan XY ya, akan menghasilkan min Y kemudian X. Sehingga kita akan dapat X aksen sama dengan min Y. Nah yang kita butuhkan atau mau diganti nantinya adalah berupa X dengan Y, berarti Y sama dengan min X aksen dan X sama dengan ini Y aksen sama dengan X, maka X sama dengan Y aksen. Sehingga yang awalnya kita punya garisnya adalah 3x min 4y plus 5 sama dengan 0, maka bayangannya ganti x-nya dengan y aksen ya. Jadi ini kita ganti si x-nya dengan y aksen. Jadi 3 y aksen min 4, y-nya kita ganti dengan min x aksen ya. Y-nya diganti min x aksen, 5-nya tetap sama dengan 0.
Sehingga bayangannya adalah menjadi 3Y plus 4X ditambah 5 sama dengan 0. Ini adalah bayangan dari garisnya. Oke, lanjut ke rotasi. Jadi rotasi ini Ibu cantumkan rumusannya yang 0,0 ya. Jadi rotasi pusatnya 0,0, sudutnya alfa. Ya, jadi kalau misalkan kita punya ada kata-kata berlawanan jarum jam berarti sudutnya positif. Sementara kalau searah jarum jam itu negatif. Ini rumusan untuk matriksnya adalah cos alfa min sin alfa dengan cos alfa. Dilatasi pusat 0,0 skala K 0, K 0, 0K. Ya, dicontohkan garis 2X min 3Y min 7 sama dengan 0 dirotasi sejauh min 90 pusat 0,0 dan direfleksi terhadap sumbu X, tentukan bayangannya. Nah, kita masukin aja rumus rotasinya M1 yaitu cos min 90 min sin min 90 cos min sin cos min 90 ya. Jadi kita dapat 0 1 min 1 0. Yang harus diingat ini ya. Kalau sin min alfa itu minus sin alfa, jadi ada minusnya. Nih. Sementara kalau cos min alfa dia jadinya positif ya. Yang harus diingat. Kemudian refleksi yang kedua terhadap sumbu X berarti Y-nya yang negatif berarti minus 1 di bagian bawah. Kemudian M2 komposisi M1 menjadi 1 0 0 min 1 dikali 0 1 min 1 0 akan menghasilkan 0 1 1 0. Nah, ini matriks komposisi ya. Jadi selalu bayangan garis itu adalah matriksnya dikali dengan XY. Jadi ini matriks komposisi. Sehingga akan dapat X aksen Y aksen, kemudian matriks komposisinya dimasukkan ya, ini dimasukkan ke sini. Nah, kemudian dikali XY ternyata dapat YX. Berarti dengan langkah yang sama X aksen sama dengan Y sama dengan X aksen, Y aksen sama dengan X sama dengan Y aksen. Nah, garisnya akan berubah menjadi 2X min 3Y min 7 sama dengan 0. Bayangannya, nah si X-nya ini X-nya kita ganti dengan Y aksen. Ya, jadi dia jadi Y aksen, kemudian Y-nya berubah jadi X aksen. Sehingga menjadi X. Ya. Ternyata bayangannya adalah 2Y min 3X min 7 sama dengan 0. Nah, sebenarnya ada cara lainnya ya. Cara lainnya itu tetap dicari matriks komposisinya. Jadi misalkan M2 komposisi M1 tadi 0 1 1 0. Terus garisnya tadi 2X min 3Y min 7 sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya mirip seperti di metode Cramer. Jadi kalau mencari X, maka yang diganti adalah di kolom 1. Jadi kita cari pakai determinan. Yang dicari X, maka kolom 1 diganti dengan XY. Kalau yang tertulis Y, maka yang diganti adalah kolom kedua. Sementara kalau tidak ada XY, maka matriks komposisinya lengkap, yaitu 0 1 1 0, seperti yang tertera di sini. Gitu. Jadi ini langkahnya bisa kalian pakai langkah metode cepat ya. Jadi nggak usah lagi pakai X aksen, Y aksen gitu. Jadi langsung pakai metode determinan. Kemudian tinggal dihitung determinannya. X dikali 0, 0. Dikurang 1 kali Y min Y. Kemudian ini juga sama, langkahnya 0 kali Y 0. Kemudian X dikali 1 min X ya, ini min X. Kemudian ini juga sama 0. Kemudian 1 dikali 1 0 min 1. Jadi kita dapatkan min 2Y plus 3X plus 7 sama dengan 0. Nah, ini dikali min 1. Ya, supaya ketemu bentuk 2Y min 3X min 7 sama dengan 0. Nah, cara ini digunakan untuk mencari bayangan garis tanpa melibatkan X aksen, Y aksen sama dengan matriks komposisi dikali XY. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu garis 5X min 2Y plus 1 sama dengan 0 ditransformasi oleh matriks 1, 2, 3, 4, kemudian ditransformasi oleh min 1, 0, 2, 5. Tentukan bayangannya. Berarti kita tuliskan misalkan M1 sebagai matriks 1 yaitu 1, 2, 3, 4 dengan M2-nya
adalah min 1, 0, 25. Ada kata kemudian, berarti kita tulis M2 dulu, dikomposisi dengan M1, yaitu min 1, 0, 25, dikalikan dengan 1, 2, 3, 4. Sehingga kita akan mendapatkan min 1 kali 1, min 1 ditambah 0, berarti min 1. Min 1 kali 2, min 2 ditambah 0, berarti ini adalah min 2. 2 kali 1 ditambah 5 kali 3. 15 ditambah 2, 17. 2 dikali 2, 4. Ditambah 5 kali 4, 20. Nah, ini kan matriksnya tidak ada angka nolnya ya. Jadi kalau kita pakai metode X aksen Y aksen, itu akan menghasilkan kita harus mencari dulu inverse-nya gitu. Jadi agak sulit. Sehingga kita akan mencari dengan metode yang tadi yang lebih cepat, yaitu tadi garisnya adalah 5x min 2y ditambah 1 sama dengan 0. Bayangannya kita tulis dulu. Nah, 5 dikali X. Nah, X ini kita langsung ubah menjadi determinan. Ingat kalau X yang diubah adalah kolom 1. Jadi kolom 1 yang kita ubah, min 1, 17-nya itu kita ubah menjadi XY. Kemudian min 2, 20-nya tetap. Sorry, ini 24 tadi ya. 4 dikali 4 ditambah 20 berarti 24. Maaf. Ya, ini berarti 24 dikurang 2 kali ini kita ganti yang kolom keduanya. Berarti kolom pertamanya tetap yaitu min 1, 17. Kemudian di sini diganti X, Y. Ditambah 1 dikali determinannya yaitu min 1, min 2, 17, 24 sama dengan 0. Lalu kita hitung determinannya yaitu 24x min minus 2y ya. Min 2 kemudian min y min 17x ditambah 1 dikali min 24 minus minus berarti langsung dia plus 34 sama dengan 0. Sehingga kita dapat ini 24 dikali 5, 24x kali 5 120x. Ini plus 10y ya. Min 2 dikali min y adalah 2y. Kemudian minus 2 kali minus 17 plus 34x minus 24 ditambah 34 adalah plus 10 sama dengan 0. Terus lalu kita jumlahkan ya. Ini kita jumlahkan sehingga kita akan dapatkan bentuk yaitu 120 ditambah 34 berarti 154x ditambah 12y ditambah 10 sama dengan 0. Nah, ini bayangannya ya. Seperti ini.